Renungan Prapaskah, hari ke-21, Jumat sesudah Rabu Agung, 28 Maret 2025. Meninjau kembali Lukas 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Saudara, dalam ayat ini, Yesus menyampaikan suatu panggilan yang mendalam untuk bertindak, dengan mendesak para pengikutnya untuk memprioritaskan komitmen mereka kepada kerajaan Allah di atas segalanya. Arahan ini merangkum esensi kemuridan semasa Prapaskah dengan menekankan perlunya kesegeraan dan tekad dalam menanggapi undangan atau ajakan Allah. Tanggapan Yesus yang tegas kepada orang yang ingin menjadi muridnya menggarisbawahi urgensi atau kemendesakan misi tersebut. Perkataan Yesus, "Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka," berfungsi sebagai metafora tentang pengalihan dan kekhawatiran yang sering menyita perhatian dalam hidup kita. Di dunia yang syarat dengan berbagai tawaran, ajakan, bahkan tuntutan, Yesus menunjuk pada suatu panggilan yang lebih tinggi yang membutuhkan tindakan segera. Ketika kita dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah, saudara, kita diajak untuk melangkah ke dalam peran kita sebagai peserta aktif dalam pekerjaan Allah. Ini bukan sekedar penerimaan yang pasif. Ini memerlukan keterlibatan aktif dalam membagikan pesan kasih, pengharapan, dan keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Panggilan untuk bertindak meniscayakan kita untuk mengatasi keraguan dan berbagai dalih yang seringkali menghambat kita. Ketika kita merenungkan bagian ini, kita harus bertanya kepada diri sendiri, pengalihan apa saja dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk terlibat sepenuhnya dalam panggilan Allah. Sama seperti orang yang mengatakan akan menguburkan ayahnya, kita seringkali mendapati diri kita ada dalam situasi di mana masalah-masalah mendekat kita. Entah pekerjaan, kewajiban-kewajiban keluarga, bahkan ambisi-ambisi pribadi yang dapat menunda tanggapan kita terhadap misi Allah. Namun, Tuhan Yesus menantang kita untuk mengevaluasi prioritas-prioritas kita. Sementara kita mengakui pentingnya tanggung jawab kekeluargaan dan sosial, kita diingatkan bahwa panggilan kita kepada kerajaan Allah melampaui kewajiban-kewajiban itu. Panggilan ini mengandung suatu kebenaran yang hakiki, yang mengajak kita untuk berfokus pada apa yang kekal daripada yang sementara. Saat kita memahami panggilan untuk bertindak, saudara, mari kita pertimbangkan cara-cara praktis agar kita dapat terlibat dalam misi kerajaan Allah. Pertama, memberitakan Injil. Kita didorong untuk membagikan iman kita dengan berani dan penuh kasih, baik melalui percakapan, media sosial,
atau keterlibatan dalam masyarakat. Kita dapat membagikan pesan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, melayani sesama. Tindakan kita berbicara banyak, menjadi sukarelawan untuk membantu mereka yang membutuhkan, menawarkan bantuan, mengulurkan tangan pertolongan, atau mendukung bakti sosial, memungkinkan kita untuk mewujudkan kasih Allah dengan cara yang nyata. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, kelompok sel, perkunjungan jemaat, atau pelayanan penjangkauan, menciptakan kesempatan bagi kita untuk melayani dan menjadi saksi kuasa Injil dalam komunitas iman kita. Yang keempat, mengembangkan disiplin rohani pribadi. Berkomitmenlah dalam doa, membaca Alkitab dan merenungkannya, dengan memohon kepada Allah untuk membuka hati saudara terhadap panggilannya dan untuk menolong saudara mengatasi keraguan apapun dalam tanggapan saudara. Yang kelima, membangun hubungan. Membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain dapat menciptakan jalan bagi percakapan yang bermakna tentang iman yang memungkinkan saudara memberikan dorongan dan kesaksian bagi pekerjaan Allah dalam hidup saudara. Saat kita merenungkan perintah Yesus, saudara, untuk memberitakan kerajaan Allah, marilah kita mendekati iman kita dengan urgensi dan tujuan. Masa Prapaskah berfungsi sebagai waktu untuk introspeksi, kebangunan rohani, dan pembaruan komitmen. Panggilan ini bukan hanya untuk beberapa orang pilihan. Ini adalah undangan yang diberikan kepada semua orang. Semua pengikut Yesus. Dimanapun kita berada saat ini dalam perjalanan rohani kita. Marilah kita bertekad untuk bertindak hari ini, menyingkirkan segala pengalihan dan keraguan-raguan untuk terlibat sepenuh hati dalam misi yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Pesan kerajaan Allah menanti pewartaan kita, dan dunia sangat membutuhkan pengharapan dan transformasi yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita menanggapi dengan keberanian dan iman saat kita mengikut Yesus, dengan mengetahui tidak ada waktu yang terbuang. Terpujilah Allah. Amin.